Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu lagi bersama Widi dalam talkshow kesehatan kerjasama Rumah Sakit Umum Daerah Langsa dengan Radio Codkala FM. Dan talkshow kali ini merupakan talkshow yang sangat spesial karena talkshow ini diadakan dalam rangka peringatan Hari Stroke Sedunia yang jatuh pada tanggal 29 Oktober 2021. Dan tentunya kali ini bersama Widi telah hadir salah satu narasumber kita yang akan membahas permasalahan-permasalahan seputar stroke. Begitu ya dokter? Iya, betul Oke, sekali. jadi kita kenalan dulu. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Udah siap nih dok untuk memberikan inspirasi dan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah? Insya Allah saya siap dan semoga apa yang akan saya sampaikan bermanfaat dan menyampaikan amanah daripada Kolegium Perdesi yang diharapkan akan saya sampaikan dalam acara talkshow hari ini. Oke, baik, luar biasa ya semangat dari narasumber kita pada hari ini. Dan Widi perkenalkan dulu, narasumber kita ini bernama Dr. Eva Mutia, spesialis saraf. Iya, benar. Oke, ya spesialis saraf. Jadi tidak salah bahwa materi yang akan kita angkat hari ini adalah seputar stroke. Gitu ya, dokter. Ya. Oke dokter, secara lebih lengkap dokter, mungkin boleh diperkenalkan diri lagi dokter kepada masyarakat yang ada di rumah agar lebih kenal dengan narasumber kita. Silakan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Eva Mutia, spesialis saraf. Biasa saya sering dipanggil dengan Dr. Eva spesialis saraf. Saya salah satu dari tenaga ahli ataupun spesialis saraf dari 3 orang spesialis saraf yang ada di rumah sakit umum ini. Dan saya mulai bergabung di Rumah Sakit Umum Langsa dari tahun 2016, jadi lebih kurang 6 tahun. Oh, udah 6 tahun, berarti sudah cukup sering ya dok ya jumpa dengan masyarakat Langsa yang mungkin punya apa ya, keluhan terhadap sakit stroke dokter. Iya, lumayan sering. Sudah sering sekali. Oke dokter. Ini hari ini kita talkshow dalam rangka peringatan Hari Stroke Sedunia ya dokter ya. Ya. Ini udah dilaksanakan selama berapa tahun nih dok peringatan ini dok? Peringatan Hari Stroke Sedunia ini sebenarnya diinisiasi oleh World Stroke Organization itu sejak tahun 2006 sebenarnya. Jadi karena stroke ini prevalensinya selalu sangat tinggi, bahkan sekarang ini 1 dari 4 orang dewasa itu bisa beresiko untuk terkena stroke. 4:1 ya dok? Sehingga makanya diadakan talkshow seperti ini ataupun penyuluhan-penyuluhan ini dengan tujuan agar masyarakat itu lebih aware terhadap stroke sehingga dilakukan pencegahan. Karena stroke ini adalah suatu kondisi yang memiliki resiko ataupun angka kecacatan dan dapat mengakibatkan kematian yang masih tinggi. Sehingga itu penting sekali untuk dilakukan penyuluhan-penyuluhan ataupun talkshow seperti ini tentang stroke. Jadi ketika sudah dimengerti mengenai stroke, maka kita berharap dapat dilakukan pencegahan. Oke, berarti ini merupakan sesuatu yang sangat menarik untuk kita bahas pada hari ini. Nah dokter, kita berbicara mengenai stroke, sebenarnya stroke itu sendiri definisinya seperti apa nih dok? Oke, jadi stroke itu secara per definisi adalah suatu kondisi medis yang terdiri dari gejala klinis yang berkembang cepat akibat dari gangguan fungsi otak yang berlangsung selama 24 jam atau lebih. Gangguan fungsi otak ini dapat terjadi vokal atau global dan bahkan dapat mengakibatkan kematian. Dan penyebabnya adalah akibat gangguan vaskularisasi ataupun gangguan pembuluh darah ke otak. Jadi bisa bentuknya penyumbatan ataupun pecah pembuluh darahnya. Jadi berarti itu per definisi stroke. Kalau dalam bahasa awamnya, peredaran darahnya ke otak itu tidak jalan dengan normal gitu ya dok? Ya, jadi seperti kalau ada sumbatan ya berarti jadi ada sumbatan ataupun aliran darah ke otaknya yang tidak lancar sehingga mengakibatkan jaringan otak yang diperdarahinya itu akan kekurangan nutrisi sehingga dapat mengakibatkan kematian jaringan. Nah, kalau itu sudah terjadi maka timbul gejala klinisnya dan itu berlangsungnya tiba-tiba tanpa aba-aba gitu tanpa ada aba-aba ataupun alarm ataupun gejala penyerta pertama sekali lah gitu. Jadi selalu tiba-tiba kejadiannya. Berarti bisa menimpa siapa saja dokter? Bisa
Bisa siapa saja. Bahkan ya mohon maaf, kita yang sedang ngobrol bisa tiba-tiba kena serangan stroke gitu, dokter. Ya, karena itulah kita di sini untuk mengetahui supaya untuk melakukan pencegahan, maka kita kenali stroke ini. Bagaimana bisa terjadi stroke ini? Tentu ada faktor resikonya. Nah, itulah yang tujuan kita untuk berbicara di sini. Ketika Anda punya faktor resiko, maka kita berharap tolong lebih aware. Sehingga kita dapat melakukan pencegahan. Karena kalau sudah terkena dan timbul kecacatan yang permanen, nah itu membutuhkan waktu dan biaya. Terkadang pun pasien yang menderitanya akan jatuh ke dalam kondisi yang depresi. Nah, dokter, biasa nih dokter ya, yang beredar di masyarakat bahwa orang dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi itu lebih mudah terserang stroke. Itu apa benar, dok? Ya, jadi stroke itu terjadi karena berbagai komplikasi medis yang dimilikinya. Jadi seseorang yang memiliki faktor resiko, jadi seperti darah tinggi, dia merokok, dia DM, maka itu memiliki resiko yang sangat tinggi untuk terjadinya stroke. Itu dia. Jadi faktor resiko stroke itu sebenarnya ada dua. Ada yang dapat dimodifikasi, ada juga yang tidak. Yang dapat dimodifikasi itu seperti mungkin obes, darah tinggi, gula, merokok, penggunaan obat-obatan yang tidak tepat, kemudian aktivitas fisik yang rendah, itu bisa mengakibatkan stroke. Sedangkan faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi, yang istilahnya kita tidak bisa merubah karena kita ditakdirkan memiliki itu, seperti suku, umur, jenis kelamin, atau riwayat stroke sebelumnya, dan faktor genetik. Jadi itu hal yang tidak bisa dirubah. Jadi dalam hal ini faktor resiko yang mau ditekankan dalam pencegahan stroke itu adalah faktor resiko yang dapat dimodifikasi. Berarti ini lebih kepada habit ya, dokter ya, kebiasaan kita sehari-hari. Nah, dokter, mungkin sebelum kita beralih kepada habitnya orang-orang yang sering terkena stroke, Widi tertarik sedikit nih, dok, mengenai keturunan ya, dok ya. Faktor keturunan itu apakah memiliki andil yang cukup besar dalam penyebaran penyakit stroke ini, dok? Sebenarnya faktor keturunan itu bukan berarti harus kalau misalnya ayahnya stroke, anaknya harus stroke, enggak. Tapi faktor genetik, jadi sekuensi genetik yang membentuk kita. Artinya kita memiliki paparan ataupun resiko untuk kedepannya untuk terkena stroke, tapi bukan berarti itu harus diturunkan. Jadi ketika kita punya orang tua yang penyakit jantung, punya orang tua yang sakitnya juga darah tinggi, resiko kepada si anak itu lebih besar, tapi bukan berarti dia harus terkena. Jika gaya hidupnya sehat, mungkin saja dia tidak terkena. Tapi sekuensi genetik itu, ketika sekuensi genetiknya seperti ini loh, dia memiliki kecenderungan untuk sakitnya ini. Seperti berarti itu. Kembali lagi kepada habitnya tadi ya, dokter ya. Nah, dokter, berarti ada dong, dokter, cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah agar stroke ini tidak menjadi sesuatu yang wah tiba-tiba kena stroke aja gitu. Jadi ada langkah-langkah tertentu gitu, dokter. Sebenarnya untuk pencegahan stroke kita bagi dua, yang promotif. Yang promotif itu terutama untuk orang-orang yang sehat tapi memiliki faktor resiko. Jadi ketika seseorang menyadari dia memiliki faktor resiko, maka dia harus cerdik. Cerdik itu maksudnya adalah dia harus cek kesehatan secara berkala, disarankan sekali setahun sebenarnya. Itu untuk C-nya. Kemudian E-nya itu enyahkan asap rokok. Jadi hentikan rokok kalau dia merokok. Baik itu aktif maupun pasif ya, dokter? Kemudian R-nya itu adalah regulasi untuk aktivitas fisik ataupun olahraga yang kita sarankan seminggu 3 kali selama 30 menit. Itu. Kemudian D-nya itu diet yang sehat dengan gizi yang seimbang. I-nya istirahat yang cukup, kemudian K-nya kelola faktor stres. Karena zaman modern sekarang ini laju pertumbuhan itu ataupun laju kehidupan itu, laju aktivitasnya itu sangat tinggi. Jadi faktor stres itu juga bisa mempengaruhi mobilitas manusia ini ya, dokter ya. Mempengaruhi terjadinya stroke. Dokter. Nah, sedangkan untuk prevensi yang pada pasien-pasien yang sudah ada riwayat stroke-nya, maka kita harapkan dia untuk patuh. P-nya itu adalah periksa, kontrol. Dia harus kontrol, dia harus sering kontrol, paling enggak sebulan sekali. Kemudian A, atasi faktor resikonya dengan terapi yang tepat. Jadi tidak sembarangan, saya minum jamu ini atau segala macam. Atasi faktor resiko. Anda punya faktor resiko apa, maka harus diatasi. Apalagi Anda sudah pernah kena stroke. Jadi faktor resikonya harus dikontrol. Kemudian T-nya. T-nya ini tetap melakukan diet
yang sehat dengan gizi yang seimbang. U-nya ini usahakan untuk tetap aktif, mau untuk beraktivitas tapi dalam posisi yang aman. Jadi sesuaikan dengan faktor resikonya. Contoh, kalau dia punya faktor resiko seperti gagal jantung, terkadang kan untuk beraktivitas juga udah sesak, maka lakukan aktivitas yang dia mampu, semampunya, tapi posisinya aman untuk jantung. Oke. Nah, kemudian hanya itu adalah hindari rokok. Faktor risiko yang lain, hindari rokok, hindari penggunaan obat-obatan atau zat karsinogen yang lain. Kemudian hindari alkohol, terutama. Seperti itu. Berarti memang kita harus memiliki kebiasaan hidup yang sehat. Tetap, ya dokter? itu adalah bentuk pencegahan kita. Oke dokter. Nah, bagaimana seseorang mengetahui bahwa dirinya itu memiliki, wah nih kalau gini nih nanti bakal stroke. Nah, ini gimana nih dokter? Untuk antisipasi awal dokter. Bagaimana kalau seseorang resiko, seseorang bisa beresiko untuk terjadi stroke, yang penting dia memiliki faktor resiko. Kalau dia tidak memiliki faktor resiko, kemungkinan sangat kecil untuk terjadi stroke. Kecil ya dokter. Jadi ketika memiliki faktor resiko, maka kita harus screening nih. Kalau kita memiliki faktor resiko, maka kita harus menjaga. Untuk menjaga dengan tujuan supaya jangan terjadi stroke. Karena seperti yang saya bilang, stroke itu memiliki resiko untuk kecacatan yang permanen. Bahkan ada orang yang lagi tidur tiba-tiba nggak bisa bangun lagi gitu ya dokter ya. Oke, nah dokter, kalau untuk kondisi di Indonesia sendiri nih dokter, ini pemahaman masyarakat terhadap stroke ini sejauh apa sekarang nih dokter? Nah, pemahaman yang kalau kita tilik ya dari data gitu loh. Pertama, kita belum menemukan hasil memuaskan karena prevalensi stroke sekarang itu masih meningkat. Dari data terakhir yang diambil dari prevalensinya sekitar 7%, sekarang udah naik sekitar 10%. Kemudian dari angka berobat kontrol secara rutin itu malah mengalami penurunan. Jadi yang kontrol tuh rutin hanya sekitar 39%, selebihnya tidak kontrol atau ya tidak mau berobat. Berarti lebih abai ya dokter ya? Jadi dari tindakan perilaku seperti itu kita masih belum mendapatkan hasil ataupun reaksi yang kita harapkan. Kita berharap stroke ini angka insidensinya menurun, sehingga angka kecacatan, angka kematian akibat stroke itu pun akan menurun. Karena sampai saat ini stroke ini masih menduduki angka kematian itu kedua di seluruh dunia. Dan kecacatan posisi ketiga di seluruh dunia. Dokter, kalau boleh kita bandingkan antara Indonesia dengan negara-negara lain, ini kesadaran masyarakat kita udah sejauh apa dokter? Ya seperti saya bilang, kalau kesadarannya tinggi, artinya ini prevalensinya harusnya turun. Loh, ini kan masih naik. Berarti kalau dibandingkan pendidikan mempengaruhi. Dengan negara lain juga kita tertinggal jauh ya dokter ya? Tertinggal jauh enggak, tapi ini permasalahan global. Karena itu makanya diadakan 29 Oktober itu adalah upaya kita untuk memberikan awareness kepada masyarakat supaya prevalensi ini semakin turun. Oke dokter. Dan memang dari data di negara berkembang itu masih tinggi. Ya, termasuk kita gitu loh. Tapi kalau di negara yang maju memang prevalensinya sudah turun, tetapi ini masih jadi momok. Berarti mungkin ada faktor dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki negara juga ya dok? Sebenarnya untuk pengobatan stroke yang terbaik itu dengan fasilitas yang lengkap. Ya, untuk di rumah sakit umum mungkin fasilitasnya masih belum selengkap itu. Tetapi yang paling ditekankan itu adalah ketika Anda punya gejala stroke, jangan ditunda-tunda, langsung bawa ke rumah sakit. Kenapa? Semakin ditunda, maka kematian jaringan otak itu akan semakin besar. Kalau semakin besar, maka kecacatan akan semakin permanen. Nah, pembahasan kita semakin menarik nih. Jadi untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah, Widi juga mau ingatkan bahwa tayangan kita pada hari ini disiarkan secara langsung melalui Instagram PKRS RSUD Langsa dan Facebook RSUD Langsa. Jadi bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin bertanya seputar permasalahan stroke, boleh langsung komen di bawah ya di tayangan ini dan nanti akan dijawab langsung oleh Dr. Eva. Dokter ya. Nah, Nah, jadi dokter, kita berbicara lagi mengenai stroke ini ya dokter ya. Kalau ada orang yang tiba-tiba udah tergeletak aja gitu ya dokter ya. Nah, ini langkah awal yang harus kita lakukan nih seperti apa dokter? Apakah harus kita tolong segera beri minum atau seperti apa dokter? Ini tergeletak dalam posisi yang gimana?
biasa kan orang kalau udah stroke itu jatuh di kamar mandi gitu ya dokter ya. Nah ini langkah apa yang harus kita ambil pertama sekali ini dok? Sebenarnya kalau sudah seperti itu seperti yang saya bilang, ketika kecurigaan kita mengarah ke stroke, itu jangan ditunda-tunda, segera dibawa ke rumah sakit. Jadi sebenarnya ada singkatan ya untuk mengetahui apakah seseorang ini terkena stroke atau tidak. Itu kita singkat segera ke RS. Jadi bukan hanya jatuh. Contoh, ketika seseorang tersenyum, senyumnya miring ke satu sisi atau sudut mulutnya jatuh ke satu sisi, atau ketika dia bersiul bocor di salah satu sisi, kita udah mulai curiga tuh, ini jangan-jangan mengarah ke stroke, seperti itu. Kemudian ada G, selain senyum ada G, gerakan. Gerakannya itu tidak sama ataupun tidak asimetris. Ya? Jadi ketika disuruh ngangkat yang satu mungkin jatuh atau yang satu bahkan nggak bisa ngangkat. Atau ada gerakan abnormal lainnya yang tidak terkontrol. Kemudian bicara. Bicaranya tidak, ketika kita menanyakan ke orang tersebut misalnya, kita ngomongnya apa, dia jawabnya apa. Kita ngomong A, dia jawab B. Kalau kita bilang di masyarakat awam kurang nyambung gitu dok? Kurang nyambung, atau dia memahami, dia mematuhi instruksi kita tapi nggak bisa diomongin. Jadi ada gangguan berbahasa di situ. Nah, kemudian bisa diikuti dengan segera kebas atau bal pada satu sisi. Dan ini semua kejadiannya secara tiba-tiba. Kemudian R-nya rabun. Ada gangguan penglihatan atau lapangan pandang yang terjadi tiba-tiba. Kemudian S-nya itu sakit kepala yang terjadi secara tiba-tiba dan hebat. Tidak pernah dirasakan sebelumnya seperti itu, dan itu dapat disertai dengan muntah menyembur dan juga gangguan keseimbangan. Nah, ketika ada gejala ini yang terjadi tiba-tiba, maka kita ini curiga adalah suatu stroke. Maka itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Begitu juga dengan kasus yang tiba-tiba jatuh tanpa penyebab, bukan jatuh karena kepleset nih gitu. Tiba-tiba jumpai di kamar mandi udah jatuh. Kecurigaan adalah jatuhnya ke stroke. Maka harus segera dibawa ke rumah sakit. Dan kejadian-kejadian ini semuanya terjadi tiba-tiba gitu. Tanpa ada gejala yang menyertai atau apa? Tidak ada gejala pendahulu, jadi kita nggak ada alarm sebelumnya, langsung kejadian tiba-tiba. Dan ini bisa berkembang cepat, jadi segera dibawa ke rumah sakit untuk penanganan dengan tujuan supaya jaringan otak itu jangan sampai matinya banyak gitu loh. Seperti itu. Nah, mungkin ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, nanti akan kita bacakan dan akan dijawab langsung oleh Dr. Eva ya. Kita masih menunggu beberapa pertanyaan. Untuk itu pemirsa yang ada di rumah boleh melayangkan pertanyaan langsung komen di bawah ya, karena kita juga melakukan talk show hari ini secara live. Nah kita bincang-bincang lagi nih sama dokter ya. Nah dokter, kalau menurut dokter nih ya dokter ya, apakah orang-orang yang berkunjung ke RSUD Langsa nih sejauh ini dokter menangani pasien-pasien yang terkena stroke, itu tingkat kesembuhannya sudah mulai meningkat atau tidak dokter? Ini khusus untuk yang ada di seputaran Langsa ya dok? Kalau jika kita cerita tentang tingkat kesembuhan, maka kita kembali harus bicara ketika datang onsetnya berapa lama. Kita berharap itu pasien stroke itu kalau bisa dibawa itu kurang dari 4 jam atau 4,5 jam. Harapannya seperti itu. Tetapi yang paling kita pentingkan adalah mulai dari onset itu 2 jam pertama tuh udah sampai ke rumah sakit. Karena di saat itu kita masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan jaringan yang belum mati. Nah, kalau ini terlambat, maka jaringannya itu kan jaringan otak itu akan semakin banyak yang mati, sehingga kalau jaringan otak udah mati kita nggak bisa berbuat banyak nih. Defisit yang timbul ataupun klinis yang timbul itu akan menetap sifatnya. Nah, tetapi otak memiliki sifat adaptasi atau plastisitas otak, gitu loh. Nah, kalau dia datangnya kurang dari 4,5 jam, maka kita berharap dengan pengobatan dan nanti dengan rehabilitasi medik, ini akan memicu untuk jadi plastisitas otak, maka kita berharap itu akan menimbulkan tingkat perbaikan daripada defisit ataupun klinis yang timbul, sehingga pasien akan merasakan perbaikan. Tetapi kalau sudah terlambat, sifatnya akan menetap, sehingga pasien kalau misalnya pun datang udah setahun, mungkin perkembangannya cuma sedikit. Jadi tergantung onsetnya. Karena klinis daripada stroke ini tergantung
di mana lokasinya dan seberapa besar kerusakan yang terjadi. Oke, berarti untuk penanganannya di RSUD juga beda-beda ya dok ya? Tidak, kalau pengobatannya itu tetap protapnya ada. Oh, tetap jadi sama kita ya, tetap ngikutin protapnya. Tetapi kalau kita cerita di fasilitas yang lebih lengkap yang bisa dilakukan intervensi. Intervensi ini dalam arti ketika kita melakukan pemeriksaan, kita ketahui itu adalah penyumbatan. Maka kita bisa melakukan intervensi untuk mengambil sumbatan itu. Nah, itu intinya kenapa harus 2 jam sudah sampai di sini. Karena rumah sakit pasti akan melakukan screening dan pemeriksaan untuk menentukan ini perdarahan atau penyumbatan. Itu dia kenapa ditekankan 4,5 jam itu udah harus sampai di rumah sakit. Tapi kalau untuk melakukan intervensi usahakan 2 jam. Jadi lebih cepat mendapatkan penanganan medis ya dok? Iya. Oke. Nah dokter, untuk penyembuhannya ini sendiri ya dok, ini rata-rata membutuhkan waktu berapa lama dok? Dari pasien dinyatakan stroke hingga kembali normal dok? Nah kembali normal itu maka kita bilang bergantung dari fasilitas otak itu bergantung genetik seseorang. Usia. Nah itu kan juga yang mempengaruhi luas kerusakan. Jadi kita tidak bisa membilang bahwasanya nanti 1 tahun kita rehabilitasi medik pasti akan sembuh. Tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus lihat prognosisnya dulu ataupun hasil outcome-nya nanti keluarnya gimana. Usia, besar kerusakannya, kemudian onset pada saat dia masuk itu udah berapa hari atau udah berapa jam setelah kejadian. Oke, berarti tidak bisa disamaratakan semua tidak bisa. gitu ya dokter? Jadi progres stroke perbaikannya itu dari satu orang ke orang lain itu berbeda-beda. Beda-beda. Oke. Nah dokter, mungkin ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang ada di rumah untuk apa ya? Oh ini beresiko nih. Pencegahan utamanya ini seperti apa dokter? Kalau seseorang itu memiliki faktor resiko nih, kita cerita lagi tentang faktor resiko. Kalau dia memiliki faktor resiko tapi dia belum pernah kena stroke, kontrol faktor resikonya. Harus kontrol. Dan kalau misalnya memang dia darah tingginya belum terkontrol, maka ya datang ke rumah sakit atau jumpai dokternya untuk mengontrol tekanan darahnya. Jadi atasi yang menjadi faktor resikonya itu dengan terapi yang tepat. Berarti memang jalan satu-satunya adalah check up ya dokter? Harus check up. Kalau untuk yang sehat kita sarankan setahun sekali. Setahun sekali. Ini soalnya Widi kalau senyum tuh dok lebih cenderung ke kiri tuh dok. Itu apakah salah satu tanda-tanda juga nggak dok? Itu kejadiannya selalu tiba-tiba, bukan dibawaan dari lahir seperti itu. Oh, ini bawaan dari lahir ini dok? Ya enggak. Oh, berarti dia harus yang tiba-tiba gitu. Gejalanya ya dok? tiba-tiba, awalnya enggak seperti itu, sekarang jadi kayak gitu. Oh, kalau dari dulu seperti itu berarti bukan stroke ya dok? Enggak. Masih aman ya. Alhamdulillah. Oke pemirsa, ini ada satu pertanyaan yang masuk nih dok. Dok, saya ingin bertanya, orang tua saya tidak bisa menelan sama sekali, termasuk air dan ludah. Ya dokter, apakah itu termasuk dengan gejala stroke dan apa yang harus dilakukan? Nah ini gimana dok? Sebenarnya pertanyaannya itu harus, ini udah kejadian berapa lama? Karena kalau misalnya gejalanya hanya berupa seperti itu, kita bisa bilang ini kemungkinan stroke bisa, tapi bisa juga yang lain bisa. Makanya saya bilang harus datang ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan penunjang. Karena kalau misalnya nggak bisa menelannya terjadi tiba-tiba, kita cenderung ke arah stroke. Tapi kita harus memastikan dulu dengan scanning. Kita harus CT scan kan dulu bahwasanya ini benar adalah stroke, tapi ini tipe yang mana? Apakah tipe yang penyumbatan atau ini tipe perdarahan? Itu dulu. Nah, kalau tipe penyumbatan berarti kan langkah selanjutnya ini kan udah terjadi gangguan menelan. Kita harus lihat ini ada faktor risikonya enggak. Tujuan selanjutnya adalah jangan sampai terkena serangan yang kedua, karena gejalanya bisa lebih jelek. Jadi faktor resikonya dikontrol dulu. Nah kan ini kita nggak tahu nih kondisinya faktor resiko udah terkontrol atau belum. Jadi saya sarankan untuk kontrol. Karena tidak terlalu detail ya ini dokter ya. Jadi faktor resikonya kita lihat dulu, kita lakukan pemeriksaan penunjang tambahan. Nah kemudian untuk gangguan menelannya gimana? Sebenarnya nanti itu ada latihannya, latihan menelannya. Tidak gampang, tapi sebenarnya bisa dilatih pelan-pelan. Cara gampangnya itu kalau misalnya kita nggak tahu juga ya dari sisi kelemahan atau enggak. Kalau misalnya menelannya itu susah, air itu agak susah karena nggak ada serat. Tapi contoh kalau misalnya makan bubur, coba perhatikan ketika makan bubur dan disuruh agak tunduk sedikit kepalanya, bisa ditelan nggak? Biasanya itu agak lebih gampang karena seratnya ada. Nah jadi kalau untuk minum airnya gimana? Bisa ditambahkan dengan serat, bentuknya agar-agar juga boleh. Kemudian disuruh isep.
sambil menunduk sedikit. Jadi ketika menunduk itu ada kesan kesat yang timbul pada saat menelan, itulah tujuan untuk melatih, untuk membantu proses menelan tadi ya. Dan itu untuk melatihnya, itu dia. Oke. Nah dokter, Widi tertarik sedikit tadi dokter ada menyebutkan bahwa penyebabnya itu apakah penyumbatan atau perdarahan ya dok? Ini beda dari keduanya ini seperti apa dok? Bedanya kita nggak bisa lihat dari ini loh, kita nggak bisa lihat hanya dari klinis, tidak bisa murni kita lihat dari klinis. Walaupun secara umumnya stroke perdarahan itu selalu jelek hasilnya, tetapi kalau perdarahannya kecil dia bisa menyerupai gejala stroke iskemik. Jadi untuk penegakannya tetap harus di CT scan, itu gold standarnya. Kalau untuk apa ya, resikonya ini lebih tinggi yang mana dok? Resiko sama aja. Kalau perdarahannya besar, otomatis hasil prognosisnya pasti akan lebih jelek pada perdarahan, stroke perdarahan. Tetapi kalau kita contoh pada stroke yang diakibatkan kena emboli, itu juga lebih luas. Kerusakan otaknya mungkin bisa sampai dengan 1 hemisfer tuh, setengah otak itu bisa kena tuh, mati jaringannya. Bisa mengancam nyawa juga bisa. Jadi kalau ditanya mana yang lebih jelek, tergantung lokasinya di mana, besarnya kerusakannya seberapa besar. Berarti tergantung tidak dari bisa diukur dari dengan prediksi saja. gitu ya dok ya. Berarti memang harus ada pemeriksaan medis lebih lanjut. Iya. Berarti untuk pemirsa yang ada di rumah mungkin sudah merasakan gejala-gejala yang disebutkan oleh dokter. Jangan tunda lagi ya, langsung ke RSUD Langsa, karena di RSUD Langsa sudah difasilitasi langsung nanti oleh dokter Eva. Prakteknya hari apa aja dok? Kita di sini ada 3 dokter sebenarnya, jadi nggak saya doang. Saya dokter Eva, kemudian ada dokter Santi, kemudian ada dokter Tarmiji. Jadi setiap hari kita selalu ada di rumah sakit umum di hari kerjanya. Berarti dari Senin sampai Jumat ada dokter selalu spesialis ada ya. Nah jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak ke RSUD. Iya. Gitu ya dok. Nah ada satu pertanyaan lagi nih dari Instagram ya. Ada Ranikek 8. Pertanyaannya, ini nama akun Instagramnya ya dok, Ranikek 8. Dok, apakah stroke itu hanya untuk yang usia lanjut saja? Atau bisa diderita oleh siapa saja? Apakah termasuk anak-anak juga dok? Nah ini gimana dok? Ada kemungkinan anak kecil itu terjangkit stroke dok? Ada, jadi kalau misalnya kita konsultasi, maksudnya gini, kalau untuk mengetahui anak apakah bisa terkena stroke, kita jawabannya bisa. Yang penting ada faktor resiko. Biasanya seringnya kalau pada anak-anak lihat ada gangguan jantung bawaan tidak. Kemudian ada gangguan dari komponen darah tidak. Itu yang paling sering biasanya kalau pada anak-anak. Jadi kalau ditanya atau pada orang tua saja, sebenarnya enggak. Kalau kita cerita tentang penyumbatan, cikal bakal penyumbatan itu terjadi selama Anda memiliki faktor resiko di usia 30 sampai dengan 40 itu sudah mulai loh. Cikal bakalnya sudah mulai ada, tapi karena aliran darahnya masih oke-oke aja, jadi nggak timbul gejalanya. Nah, kalau dilihat dari faktor resiko, contoh nih darah tinggi. Darah tinggi itu sudah dijumpai pada usia 18 tahun ke atas. Itu udah bisa dijumpai loh. Sudah mulai itu ya dok ya. Jadi sekarang tidak terbatas di umur, tetapi yang perlu kita perhatikan paling sering memang terjadinya pada usia tua. Karena pada saat itulah penyumbatannya, mungkin oklusi ataupun penyumbatan pembuluh darahnya itu sudah lebih dari 50% atau sudah 80%, sehingga aliran darah untuk menuju ke otaknya itu berkurang, sehingga kematian jaringan timbul, muncullah gejalanya. Jadi tergantung. Tapi yang perlu diperhatikan adalah walaupun Anda muda dan masih sehat, tapi Anda punya faktor resiko, hati-hati. Tidak menutup kemungkinan, karena kita tidak tahu nih oklusinya kapan akan terbentuk penuh nih. Penyumbatannya kapan terbentuk penuh. Jadi ketika Anda memiliki faktor resiko, tolong dikontrol faktor resikonya. Berarti benar ya, seperti yang dokter bilang tadi, bahwa kita memang benar-benar harus aware nih dok ya, terhadap penyakit stroke ini. Nah dokter, mungkin terakhir nih dokter, sebelum kita closing ya, saran-saran dokter untuk masyarakat yang ada di rumah ini seperti apa dok? Oke, sebenarnya saran ya kembali untuk, karena ini adalah untuk memperingati Hari Stroke Sedunia, tolong lebih jujur kepada diri sendiri. Anda memiliki faktor resiko, maka tolong kontrol faktor resikonya. Karena stroke ini bukan suatu penyakit yang ringan.
stroke ini dapat mengakibatkan kecacatan yang menetap dan bahkan kematian. Dan ini membutuhkan waktu dan biaya yang banyak untuk mengobatinya. Jadi saya berharap ketika Anda memiliki faktor resiko, tolong kontrol supaya mencegah, jangan sampai terkena stroke. Kalau yang sudah punya stroke, tolong kontrol faktor resikonya, patuhi instruksi dokternya untuk selalu sering kontrol dengan tujuan jangan sampai terkena serangan yang kedua atau yang ketiga. Karena serangan kedua atau yang ketiga itu bisa jauh lebih berat. Jadi ingat dengan, kalau misalnya Anda sehat, ingat dengan cerdik strateginya untuk pencegahannya. Dan ketika Anda sudah memiliki sudah pernah mengalami stroke dan masih memiliki faktor resiko, maka ingat patuh. Ingat cerdik dan patuh. Berarti kita harus cerdik dan patuh. Oke. Nah dokter, sebenarnya kita sudah harus closing nih dokter, tapi masih ada satu pertanyaan yang masuk nih dok. Kalau nggak kita jawab nanti kecewa yang ada di rumah dok. Jadi kita jawab dulu ya dokter ya. Boleh. Nah ini pertanyaannya dok, apakah ada perbedaan gejala dari penyakit stroke yang disebabkan oleh diabetes, hipertensi, dan kolesterol? Ini gimana dok? Itu berdasarkan faktor resiko. Kalau faktor resikonya hipertensi, diabetes, apa satu lagi tadi, kolesterol ya. Penyebabnya kalau faktor resikonya itu lebih cenderung ke arah penyumbatan. Nah kalau dari gejala klinis bisa kita bedakan nggak? Ya enggak. Kan gejala klinis tadi berdasarkan di mana lokasi kerusakannya, luasnya seberapa besar, kan seperti itu. Jadi kita nggak bisa bilang gejalanya kalau dari hipertensi ini selalu ini nih, enggak. Nggak bisa kita bilang. Jadi kalau ada faktor risiko, kontrol. Karena nanti ya syukur-syukur kenanya tuh, maksudnya ya kita nggak berharap kena ya. Kalaupun terjadi stroke-nya ringan bentuknya, itu mungkin nanti direhabilitasi mungkin perbaikannya lebih cepat. Tapi kalau udah sempat luas, lebih sulit ya dok? Lebih sulit, karena dengan kecacatan yang menetap. Berarti pada intinya bahwa untuk melihat gejala-gejalanya itu memang harus dilakukan pemeriksaan secara lebih lanjut. Gitu, dan ingat segera ke RSUD. Itu salah satu screening yang paling penting untuk apakah seseorang terkena stroke atau tidak. Itu. Baik, terima kasih dokter atas pemaparannya dan ilmu yang sangat luar biasa. Dan Widi yakin bahwa setelah ini semoga masyarakat yang ada di rumah itu lebih aware dan lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya agar bisa menanggulangi gejala-gejala stroke sejak dini. Gitu ya dokter. Oke, baik, sekali lagi dokter terima kasih atas waktunya. Pemirsa, demikian perbincangan kita pada hari ini. Saya Widi, pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.